Bismillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, Ustaz Zulkarnain beserta seluruh pengurus masjid, imam kita Ustaz Sulaiman, MC kita Ustaz, ya Allah lupa mulu, Ustaz apa nih? Asep, para guru, para orang tua kami yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi atas segala nikmat. Teriring selawat serta salam, tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Haji Saifuddin lupa. Sebelum kita mulai, marilah khusyuk kita baca Fatihah. Kita khususkan buat pengarang kitab, guru dan juga orang tua. Nanti kalau saya diam, sebut namanya. Kita berdoa mudah-mudahan beliau-beliau semua yang telah mendahului diampuni dosa, diterima amal ibadah, dijadikan kubur mereka semua raudhah min riyadhil jannah. Dan bagi guru, orang tua yang masih ada, yang masih hidup, ya Allah panjangkan usia mereka dalam taat, berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan ilmu fid din wa dunya wal akhirah untuk diri, keluarga dan juga orang banyak. Dan kita yang mengaji subuh kali ini, mudah-mudahan demikian adanya. Bagi jamaah sahabat yang biasanya istiqomah ngaji terus, ini subuh nggak kelihatan karena sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada urusan, ada kerjaan, ada keperluan, mudah-mudahan Allah mudahkan, lancarkan urusan, keperluan dan kerjaannya. Ala hadhihi niyah liridati ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dzurriyyah wa ahlil baitihi wa ashabihi la siyamal khulafai rasyidin wa kulli sahabati rasulillah ajma'in. Summa ila arwah abaina wa ummahatina wa jadadi wa anna syekhina wa arifina wa ustadina wa li ashabi kuki alaina wa liman ahsana ilaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ahli ta'atika ajma'in fi bahri wa barrika fi masyariqil ardi ila magharibiha min awalid dunya ila yaumiddin. Wa khususan al-imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Syafi'i nafa'ana bihi bi ulumihim fid dharain. Wa khususan ila arwah yasma'ina julatini binti lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa bi ulumihi wa fawwalaina min barakati fidrain. Al-babus saminu, bab ke-8. Udah 8 aja Ustaz, udah biarin dah ya. Kan 1 nyampe 7-nya udah. Al-babus saminu, bab ke-8. Fil ayati wasuri al-mustahabbati fi awqatin wa ahwalin makhsusatin. Insyaallah ini subuh kita akan ngebahas tentang fil ayati, ayat-ayat, di dalam urusan ayat-ayat, wasuri dan surah-surah, al-mustahabbati yang dianjurkan, fi awqatin di waktu-waktu, wa ahwalin dan keadaan-keadaan, makhsusatin yang khusus. Jadi kalau ibu punya pulpen, kalau santri itu kenapa? Ya karena sering nerjemahin. Misalnya
Al-babus saminu. Al-babus saminu. Al-babu, terjemahnya di bawah Bu, miring, jangan rata tengah. Bab. Samin 8. Misalnya apa? Qala, misalnya qala Rasulullah misalnya. Qala berkata gitu ya. Berkata Rasulullah. Nah, ntar nemu qala lagi, seandainya nemu qala lagi masih belum hafal, ya udah berkata. Ntar kalau ketemu lagi qala lagi, artinya apa nih qala? Halo, artinya apa nih qala? Berkata, ya udah garis bawahi aja. Orang udah 2 kali, berarti udah ngerti. Ntar lama-lama bersih. Jadi fotokopian ibu, kitab ibu, nih yang ketua kita lagi mulai jadi santri, udah pakai kitab ngajinya. Ketua masjid. Iya. Ntar lama-lama bersih. Pertama coret-coret aja. Ntar lama-lama juga kosakatanya hafal sendiri. Bayangin kalau di pesantren tuh pagi 3 kitab, siang 3 kitab, sore 3 kitab. Pasti ketemu. Kalau ini kan kalimat sama aja dalam bahasa Indonesia. Ya, al-babu, ntar ketemu bab lagi, ini pasti artinya bab gitu. Dan saya kalau ngajar, insya Allah ngusahain ada kitabnya, minimal ada fotokopiannya. Supaya apa? Supaya mata kita ikut ngaji, bukan kuping doang gitu. Makanya dalam ajaran mazhab Syafi'i atau dalam ajaran Islam, di mazhab Syafi'i ada ulama mengatakan kalau lagi sujud mata dimelekin gitu. Jangan merem. Sujud merem, melek biar mata ikut sujud. Karena nanti seluruh organ tubuh kita akan memberikan saksi di yaumil qiyamah. Makanya dalam ajaran agama Islam sunnah kalau sholat pindah-pindah. Habis sholat zuhurnya di sini, ba'diyahnya di situ, qobliyahnya di belah sinian. Jangan di situ-situ aja, supaya tempat tuh jadiin saksi. Nah, ibu kalau lagi berkunjung kemana tempat, kalau bisa berhenti sholat, biar itu bumi jadi saksi. Ibu pernah sujud di kampung itu. Pulang ke Jawa, mampir di kampung ini, sholat. Ntar itu tempat jadi saksi ibu nanti di yaumil qiyamah. Ini karpet yang ibu nyender, ini kitab, nanti memberikan saksi di yaumil qiyamah. Orang CCTV kalau dibuka, walaupun udah 2 tahun yang lalu bisa, apalagi CCTV-nya Tuhan. Siapa? Rokib sama Atik. Nah, makanya ini subuh-subuh kita kayak orang bener ini ya, megang kitab ya, nggak apa-apa deh ya. Subuh-subuh megang kitab. Allah memberikan saksi nanti. Al yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ntar ada CCTV-nya dibuka di hadapan Tuhan Rabbul Izzah. Allah, ini saya dulu dipakai main gaplek, pakai duit begitu, kata tangan. Sering nyekek botol dulu saya, sering. Waktu saya umur 30 tahun, kata tangan kiri, oh enggak. Hari Minggu subuh-subuh dia megang kitab, begitu kata tangan kiri kita. Kata mata kita, Allah dia sering ngelihat yang enggak benar. Kalau ada dangdut berhenti. Video-video kagak benar. Kata mata yang satu enggak, subuh-subuh dia lihat kitab itu. Kata kaki kan, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki memberikan saksi nanti di yaumil qiyamah. Dulu ada orang pengen pindah di samping Masjid Nabawi, sahabat Nabi, rumahnya jauh. Pengen pindah, dekat enak kali ya Rasulullah.
dekat masjid, duk sampai begitu istilah orang Tanjung Barat. Tapi sahabat nggak ngomong duk sampai. Enak kali pindah di sini dekat Masjid Nabawi, Rasulullah melarang. Udah biarin rumahnya jauh. Lalu turun ayat tuh Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athar. Allah nanti catat langkah kita yang dari rumah nih, kan jauh Al-Murtado kemari. Subuh-subuh jalan tujuannya pengen litolibil ilmi. Makanya orang kalau lagi nuntut ilmu mati, direken mati syahid. Ibu jangan terjebak, itu enak banget deh ya matinya lagi sujud. Yang mati lagi berangkat ngaji juga sama posisinya. Bahkan lebih luas lagi yang mati nyari duit tapi niat lillahi ta'ala, sama. Dia enak banget mati lagi sujud, mati enak banget itu dia matinya. Ya kagak, kita yang buka warung asal diniatin sama. Ya sama kita ngaji nih, makanya niatin lillah, billah, fillah. Makanya berangkat bismillahi tawakkaltu ala Allah, saya mau ngaji nuntut ilmu Allah. Kalau mati lagi ngaji, datanya banyak. Ini lagi kita ngaji ada yang mati, syahid fisabilillah. Makanya kalau punya tetangga yang lagi ngap-ngapan begitu di opnam, bawa aja ke Murtado. Ini Murtado. Jadi kembali lagi, kalau bisa dicoret-coret tuh fotokopi, percuma kalau biar ngaji gitu. Ntar kali aja manfaat, kita nggak tahu. Yang penting niatin aja kita ngaji, insya Allah manfaat. Makanya ketua masjidnya udah bawa kitab nih, udah bener kayaknya. Udah bawa kitab. Ya, ayo kita ke teks. Al-babus saminu fil ayati wasuri al-mustahabati fi awqatin wa ahwalin makhsusatin. Bahas ayat-ayat surah-surah yang dianjurkan fi awqatin di waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu wa ahwalin dan keadaan-keadaan makhsusatin yang khusus. Jadi insya Allah ini subuh walaupun sedikit kita akan ngebahas ayat dan surah apa sih yang dibaca kalau lagi begini, apa sih yang dibaca kalau lagi segini, begini, begitu gitu. Alam, ketahuilah apa sih ayat yang dibaca kalau lagi keadaan begini, apa sih surah yang dibaca kalau keadaannya begini. Nah ini insya Allah kita bahas. Alam, ketahuilah olehmu, itu fi'il amr, menyimpan makna kamu ya. I'lam, ketahuilah olehmu, anna hadzal baba wasi'un jiddan. Kalau saya baca salah dikoreksi ya, karena harokatnya sama, nggak ada harokatnya, nggak ada, hurufnya kecil-kecil lagi ya. Subuh-subuh ngaji hurufnya kecil, hurufnya kagak. Ini makanya saya pakai ginian nih, jimat. Jimat. Yang penting ngaji, mau paham kagak paham ya, kan itu tadi biar dia jadi saksi di mata, pernah ngelihat teks-teks. Iya, ibu sholat nggak ngerti artinya, ibu sholat ya sama, pelan-pelan. Nah jadi latihan baca Quran nggak ngerti tetap baca, yang penting pelan-pelan. Nanti insya Allah ada manfaatnya. Iya, sholat kan kita nggak ngerti arti, udah aja baca. Ya tentu levelnya berbeda dengan yang ngerti, ya pelan-pelan. Makanya khusyuk itu berlevel, ada levelnya, nggak bisa disamakan setiap orang. Orang yang udah hafal hatam Syafinah tentu dengan hatam Fathul Qorib ya berbeda sudut pandang dan mentasawur ilmunya. I'lam, ketahuilah anna hadzal baba wasi'un jiddan. Ketahuilah sesungguhnya bab ini, bab tentang ayat surah yang dibaca di waktu-waktu khusus, wasi'un jiddan, luas betul. La yumkinu hasruhu, kata pengarang kitab, la yumkinu hasruhu, tidak mungkin saya membatasinya. Likasrati maja'a fihi, karena banyak betul, karena banyaknya sesuatu ja'a fihi yang datang fihi di dalam ini bab. Ini kalau mau diangkat satu kitab juga nggak kelar bab ini doang gitu.
Walakin akan tetapi nusiru, saya angkat, saya kemukakan, ila aksarihi, kepada kebanyakannya, paling banyaknya, au kasirin minhu, bi ibaratin wajizatin, dengan ungkapan-ungkapan yang ringkes. Ini bab banyak betul, ini bab panjang betul, kalau dicatat dalil-dalilnya sekitab juga kurang, cuman kebanyakannya aja yang saya angkat, gitu dah kurang lebih. Fa inna aksaral ladzi nazkuruhu fihi ma'rufun, nanti kebanyakan alladzi nazkuruhu yang kami akan sebut di bab ini, dalam kitab ini, ma'rufun, udah diketahui, lil khassah wal ammah, lil khassah wal ammati, bagi orang yang khusus dan orang yang awam. Ini data-data yang saya angkat udah diketahuin dah. Kalau yang ngaji, kalau yang nggak ngaji nggak tahu. Jadi kata Imam Nawawi, ini udah dimafhum, dimaklum, nggak usah ditanyain lagi gitu katanya. Pokoknya data-data ini benar dari Nabi, sahih gitu, nggak usah pakai ditanyain Imam Nawawi. Kan kita kadang-kadang kalau lagi sama orang, mana dalilnya, mana dalilnya, kata Imam Nawawi, ini saking masyhurnya, ya, ma'rufun lil ammah wal khassah, bagi orang yang khusus, yang udah ngaji, bagi ustadz sama orang yang baru ngaji udah tahu dah. Walihada la yadhkuru al adilatu fi aksarihi, mohon maaf, walihada, oleh karena ini, la adhkuru al adilata, oh itu salah, saya nggak dikoreksi. Aku sebutkan al adilata, akan dalil-dalil, fi aksarihi, di kebanyakannya, titik. Famin zalika, daripada itu, termasuk daripada itu, as-sunnatu sunnah, kata Imam Nawawi, datanya nggak usah ditanyain, ini udah masyhur. Imam Nawawi, as-sunnatu sunnah kasratul i'tina bitilawatil Quran fi syahri Ramadan, memperbanyak perhatian untuk membaca Quran di bulan Ramadan. Datanya mana? Udah masyhur gitu. Jadi kalau ibu baca Quran, kapan saya sebanyak-banyaknya baca Ramadan? Di bulan Ramadan. Jadi ibu kalau bulan Ramadan banyakin baca Quran. Mudah-mudahan besok Ramadan kita ngalamin lagi. Amin. Jadi nggak usah ditanyakan dalilnya, ayatnya, kata Imam Nawawi begitu. Karena panjang, udah masyhur, udah ma'ruf. Kalau Ramadan udah, besok kalau Ramadan datang khatam Quran gitu. Besok kalau Ramadan udah banyakin baca Quran. Kalau bingung, karena Ramadan sama Quran kayak koin bermata dua, nggak bisa dipisah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, kayak koin bermata dua. Jadi puasa sama Quran kayak koin bermata dua, nggak bisa dipisahin. Terus wa fil asril akhiri minhu aktsaru, dan 10 akhir minhu dari Ramadan, aksaru, banyakin lagi. Jadi dari bulan Ramadan. Nah dari bulan Ramadan mana yang paling utama? 10 yang akhir. 21 Ramadan, 22, 23, 24, 25 sampai seterusnya. Lebih banyak kalau hari biasa cuman 1 ain, di 10 malam yang akhir, 10 akhir bukan malam, 10 akhir Ramadan lebih dari 1 ain. Terus walayalil witri, dan malam-malam yang ganjil, minhu dari 10 ya, benar, akadu, lebih ditekankan. Jadi Ramadan 10 malam yang akhir, nah yang ganjil lebih ditekankan baca Qurannya. Konon katanya malam Lailatul Qadar dengan Quran juga begitu.
Jadi kalau pengen dapat ya katanya baca Quran. Wa min dzalikal asru al awalu min dzilhijjah. Udah tuh dari bulan pertama Ramadan. Ramadan dibagi 3. Ramadan secara umum, 10 malam yang akhir, dan yang ganjil. Jadi ada 3 titik itu Ramadan. Selain Ramadan apalagi Ustadz bulan yang disuruh baca Quran? Wa min dzalika asrul awwalu min dzilhijjah. Terus daripada itu 10 hari yang awal, tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kemarin ya berarti Idul Adha. Banyakin baca Quran. Apalagi iya kemarin mau Muharram ya. Ini Muharram ya. Kemarin sebelum Muharram kan Dzulhijjah. Bulan Islam ada berapa sih, Bu? Ada 30. Ada 72. Ada berapa bulan Islam? Dia kata 30, loh 70, loh lah aja. Bulan Islam ada berapa? Ada 12. Pertama apa? Januari, Februari. Apa pertama? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, habis Rajab Sa'ban, habis Sa'ban puasa ya, Ramadan, habis Ramadan Lebaran, Syawal, habis Syawal Dzulqa'dah, terus Idul Adha Dzulhijjah. Nah 10 awalnya utama. Terus wa yaumu Arafah, dan hari Arafah itu tanggal 9 ya, benar ya? Ya, tanggal 10-nya Yaumun Nahar. Dzulhijjah kan banyak Ustaz. Arafah paling utama dari semua tanggal di Dzulhijjah. Arafah. Yaumil Arafah, kan kita sering puasa nawaitu shauma ghadin kemarin ya. Min yaumil Arafah. Kemarin kita libur karena Idul Adha ya. Terambil akar kata dari Arafah kan yaumil Arafah, terambil kata dari Arafah, artinya tahu. Arafah itu artinya tahu apa sih Ustaz? Tahu bahwa Nabi Ibrahim mimpinya itu dari Allah gitu. Disebutlah itu hari Arafah. Kenapa disebut hari Tarwiyah? Sebelum Arafah Tarwiyah ya? Hari menimbang-nimbang. Karena Ibrahim ragu itu mimpi dari Tuhan apa dari setan gitu. Karena mimpi itu sebagian daripada nubuah. Jadi makanya Jibril nggak perek, masih ada. Jadi kalau ibu dikasih mimpi sama Allah, boleh jadi mimpinya mimpi benar bagi orang yang soleh dan solihah. Cuman kata tankihul qaul, Syekh Umar Nawawi Al-Bantani mensarahi kitabnya Lubabul Hadis Imam Asyuti. Jadi mimpi yang benar itu kalau mimpinya punya wudu. Karena dalam tankihul qaul orang yang tidur punya wudu, ruhnya kan lepas tuh separoh. Makanya bismika Allahumma ahya wa bismika, ruhnya diajak ngayang. Ngayangnya kemana? Ke arsy kalau punya wudu. Jadi kalau ngelihat dalam mimpi punya wudu, bisa jadi wudunya mau wudu petunjuk. Tapi kalau mimpi sebelumnya tidur nggak punya wudu, ruhnya diajak ngayang ke ngempang, ke Kober, ke warung janda, ke mall, ke Aeon. Bener. Jadi apa aja dia lihat. Nah itu bukan. Nah karena syaratnya kata tankihul qaul, kalau mimpi yang benar itu kalau sebelum tidur punya wudu. Makanya Ibrahim ragu ini dari Tuhan apa dari setan. Kalau kata tafsir Maralabib itu ada suara, ya Ibrahimu, potong anak lu gitu. Suara tuh, mimpinya suara.
kata Marah Labib, tafsir karangan Syekh Nawawi. Jadi ada suara jelas betul, bangun melongo Ibrahim. Berongo, apa benar apa enggak ini mimpi ya? Nyampe sore, kata Siti Hajar, ada apaan sih bang? Enggak ada apa-apa, dirahasiakan. Makanya Siti Hajar nggak tahu itu pemotongan. Tuh bang ya, bukan saya suruh ngajarin rahasia-rahasia sama bini. Tidak semua perkara harus diungkapkan ke istri. Kalau istri kita marah ya jangan. Bang Haji lewat, digodain janda gitu, janda dah atau perempuan. Bang Haji mau kemana? Gantengan. Jangan ngadu sama bini. Bang Haji gimana masakan saya? Kata bini kita, sayur asem saya gimana? Enak gak? Gue belum pernah ngerasain sayur asem senikmat ini. Emang pakai apaan sayur asem? Pakai bangle, pantesan. Nyak gue aja kalah sayur asemnya. Kan kalau udah nyak dibandingin, wah nggak ada masakan yang enak tuh selain masakan nyak kita ya. Nggak ada di dunia ini masakan paling enak ya masakan emak kita. Karena emang baru brojol kita udah makan makanan. Jadi nggak tahu Siti Hajar. Tidak bermaksud keluar konteks, tapi ini ada arofahnya. Ya saya ngaji juga ini namanya. Nah pas arofah tahu itu dari Tuhan, disebutlah arofah, bukan nisbat di padang arofah, bukan. Jadi tahu, oh ini dari Tuhan. Tetap dirahasiakan tuh Siti Hajar. Terus nyampe situ aja. Kalau terus berarti konteksnya arofah dong ya. Terus mana tadi? Habis arofah apa? Ini level ya, paling tinggi Ramadan. Terus paling nomor 2-nya ini. Nah yang tertinggi 10 malam yang akhir. Terus Zulhijjah. Terus paling tinggi arofah. Terus mana lagi Ustadz? Wa yaumul jumu'ati. Wow berarti Jumat sama arofah tinggian arofah gitu ya. Arafah sama 10 malam yang akhir di Ramadan berarti tinggian 10 malam yang akhir. Bukan berarti bikin level-level, bukan, tapi dari data. Jadi begini, intermezzo sedikit. Itu kok Ustadz ulama bikin level-level hari? Bukannya hari semuanya punya Tuhan? Benar. Dan itu harus mengitikadi kita. Jadi semua tempat tempatnya Allah, semua bumi buminya Allah. Makanya salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad, semua tempat dijadiin masjid. Jadi ibu mau sholat di mana boleh. Makanya sebaik-baik tempat di masjid. Jadi ibu, kata Nabi tuh, jadi ibu berada di tempat yang terbaik hari ini. Jam berapa nih? Jam 6 kurang. Hari apa nih? Minggu, tanggal berapa nih? Sekian, bulan apa nih? Tahun. Ibu nanti dicatat berada di tempat terbaik. Dan tempat terburuk menurut hadis Nabi adalah pasar. Jadi kalau perempuan yang sering ke pasar nggak bercanda. Iya. Semuanya punya Allah, cuman tidak menutup kemungkinan bahwa memang hadis Nabi menunjuki ada keistimewaan tertentu. Bukan berarti jangan terjebak kepada itunya, tapi perkataan nabinya dan Allahnya. Jadi singkatnya, semua tempat sama, semua hari sama. Dia menjadi spesial karena disuruh sama siapa? Sama agama Allah dan nabinya. Jadi Mekah sama Tanjung Barat sama. Kenapa Mekah berbeda? Karena Allah nyuruh muliakan Mekah. Makanya disebutlah Mekah Al-Mukarramah. Dan di sana ada Ka'bah. Di sana Nabi Muhammad lahir. Seandainya nggak ada itu semua, saya rasa sama sama Tanjung Barat. Kenapa Madinah Al-Munawwarah yang disinari begitu? Karena kita diperintah memuliakan Madinah. Barang siapa sholat di Masjid Nabawi 1000, 10.000. Kalau Masjidil Haram 100.000, Madinah 10.000, di Masjid Al-Aqsa 1000. Makanya mudah-mudahan saudara kita di Palestina
Ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mansur ikhwanana fi Palestina. Iya, karena ada perintah. Wabil khusus lagi di Madinah ada Rasulullah. Jasad mulia dikubur di sana. Makanya nilai-nilai itu yang jadi spesial. Sama di Quran juga begitu. Nggak ada ini ayat spesial. Ini ayat berarti nggak spesial. Nggak boleh. Semua ayat punya Allah. Itu wahyu, perkataannya Tuhan. Semuanya mulia. Nggak boleh surah ini lebih tinggi daripada surah ini. Enggak. Tapi ada data, ayat kursi, Qul huwallahu ahad, Al-Fatihah, ada data-data yang, nah makanya yang jadi gedenya datanya, bukan terjebak di situnya. Makanya boleh kita mentaksis surah. Taksis itu menghususkan surah. Boleh. Makanya nanti kita akan bahas ini dalam tangga itu. Malam Jumat kok baca Yasin doang, emang nggak ada surah yang lain? Gitu kata teman kita tuh. Iya, boleh, nggak apa-apa. Dulu datanya mana? Dulu ada orang kalau jadi imam kulhu mulu, Qul huwallahu ahad. Johor Johor nggak kedengeran dah. Maghrib, Isya, subuh rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua Qul huwallah. Nggak ada yang lain apa kata makmum. Mam, apa? Ganti apa surah yang lain? Lu suruh ganti, gua berhenti jadi imam. Begitu. Ini namanya imam ngambekan. Akhirnya kejadian ini dilaporkan ke Rasul. Terus Rasul panggil imamnya. Kenapa kau baca kulhu? Masjid Kubah, imam Masjid Kubah dekat Madinah ya, itu Masjid Kubah, masjid pertama yang dibangun Rasulullah. Hadisnya kuat. Kenapa kau kulhu mulu di bab taksis surah, menghususkan surah? Kok kulhu mulu nggak ada yang lain? Saya cinta ya Rasulullah dengan kulhu, karena kulhu wallahu ahad tuh nggak ada kepentingan. Nggak bicara sorga, nggak bicara bidadari, nggak bicara neraka yang sifatnya ancaman, surga yang sifatnya upah kepentingan. Saya nggak demen. Saya demennya sama qul huwallahu ahad karena ansih murni berbicara tauhid. Oh, kata Nabi, kamu dengan surah yang kamu baca nanti sama-sama di surga. Ini menjadi data bolehnya mentaksis. Qul huwallahu aja boleh, apalagi Yasin tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat dangdutan tuh yang jadi masalah. Jadi boleh ibu bapak punya surah spesial. Ustadz, kenapa ya saya kalau baca surah Ar-Rahman hati saya adem? Ya silakan, boleh. Boleh. Makanya saya wiridannya Ar-Rahman Ustadz. Ya boleh, itu namanya menghususkan surah. Tapi jangan menganggap bahwa Ar-Rahman itu lebih tinggi daripada surah yang lain. Paham ya? Itu i'tikad, nggak boleh. Semuanya wahyu Allah. Cuman saya kalau baca Ar-Rahman, itu tadi Rasulullah membolehkan. Saya adem Ustaz. Yang lain-lain lagi, Ustaz, saya kalau baca Waqiah, kenapa meresap betul maknanya di jantung saya? Ustaz, saya kalau baca surah Al-Kahfi, saya menerawang Ustaz. Ada perasaan yang berbeda di hati saya. Bagus, boleh. Kalau saya nih, kalau imam baca inna a'toina, kenapa saya senangnya? Kenapa tuh Bu? Jadi kalau ada imam inna a'toina nyengir, saya mantap banget nih. Ngapa tuh? Ibu juga begitu kalau ada imam inna a'toina sama wal asri dia baca, senang nggak? Berarti kita sekelas kita masih sedeng berarti. Ngelihat surah bukan dari maknanya tapi dari pendeknya. Jadi kalau ada imam baca inna a'toina kal kausar, kita kayaknya merinding begitu ya. Ngau gelap. Emang cepat. Kalau ada imam baca amma yatasaalun, kenapa kita gelisah Ustaz ya? Ya emang itu malunya aja yang sedeng. Terus wa yaumul jumu'ati, hari Jumat. Hari sih sama, mau Senin, mau Selasa, mau Rabu,
mau Kamis, mau Jumat, mau Sabtu, mau Minggu sama punya Allah. Cuman ntar datanya kenapa Jumat? Nabi yang ngomong Jumat itu Sayyidul Ayyam. Oh, bukan Jumatnya, catat ya. Bukan Jumatnya, tapi perintah dibalik hari begitu. Jadi jangan terjebak kepada zat harinya. Masa nanti kita takut sama harinya, bukan takut sama yang punya hari. Nih cerita. Dan insya Allah cerita ini musalsal sampai kepada sumbernya. Saya ngaji dengan guru saya, bukan kata saya, guru saya. Saya ingat betul kitab Ihya Ulumuddin Mukhtasar. Guru saya pas bab al ilmul mahmudah wal ilmul mazmumah. Jadi ilmu terbagi dua kata Imam Al-Ghazali. Ada yang mahmudah, ada yang mazmumah. Ilmu tuh ada yang dua. Nah, sebelum bahas kitab itu, guru saya cerita. Dulu Kiai Haji Khalil Bangkalan, Syekhuna, gurunya guru orang Indonesia, Mbah Khalil Bangkalan, Madura. Di sini ada yang dari Madura? Ada? Ya, dari Madura. Namanya Kiai Khalil Bangkalan. Kedatangan tamu hari Jumat. Ini guru saya yang cerita. Guru saya putra dari kiai, murid langsung Syekhona Khalil. Jadi insya Allah sanadnya nyambung deh ya, karena saya berguru sama anaknya, bapaknya itu langsung muridnya Kiai Khalil Bangkalan, kakak sepupu dari Ki As'ad Samsul Arifin. Nah, guru besar saya namanya Ki Zaini Mu'in. Nah, saya ngaji sama putranya Ki Zuhri Zaini. Nah, beliau cerita dulu hari Jumat Mbah Khalil, Syekhona Khalil Bangkalan kedatangan tamu hari Jumat. Karena ada tamu, ya namanya tamu kan di mana-mana kan disediain teh ya, air, roti ya, nasi uduk mesti. Kata Syekhona Khalil, karena ada tetamu, cong denak cong gitu. Bahasa Madura nih. Bahasa Betawi tong, kemari. Kalau bahasa Madura tong, cong, denak cong, itu bahasa kasar. Engki kiai, sini, apa? Naik kelapa muda apa? Degan ya? Ya kelapa muda, suruh taik kelapa muda. Tong, bahasa Betawi aja deh ya. Sini tong, kalau bahasa Jawa merene, dok, merene. Bahasa Madura ya cong, denak cong. Ada apaan kiai? Taik pohon kelapa, pilihin yang muda, ada tetamu. Kata tamunya begini, kiai, nyuhun sepora begitu, mohon maaf. Kenapa? Ini kan hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Bukannya naik pohon sial. Tong, nggak usah, gitu kata Kiai Khalil. Nggak usah naik. Udah, singkat kata dipanggil lagi santrinya. Tong, sini tong. Ada apaan? Taik pohon kelapa. Lah, bukannya naik pohon kelapa hari Jumat sial? Enggak, sialnya udah pulang, gitu katanya. Sialnya udah pulang katanya, tamunya udah pulang. Nah itu Kiai saya waktu jelasin itu, seandainya dia menyangka bahwa dia itu, ibu kalau menyangka hari Rabu sial, seumur hidup sial begitu. Ana inda zonni abdi bi. Itu lagi ngebahas ilmu itu. Jadi nggak ada waktu sial, nggak ada hari sial, tempat sial, waktu sial, semuanya sama. Begitu juga spesial tuh, saya ingat betul. Berarti kan saya ngaji ya, ingat. Jadi jangan terjebak pada jangan waktunya. Jangan terjebak pada tempatnya, tapi lihat yang memerintahkan memuliakan itu waktu, yang memuliakan itu tempat. Kalau udah nyampe begitu berarti level kita nangis. Kalau masih terjebak di situ masih belum. Apa? Wa ba'da subhi. Terus dah. Dikit lagi habis ini selesai dah. Udah lewat tuh 3 menit. Wa ba'da subuh, dan setelah subuh nih sekarang. Di waktu itu paling mulia ini ba'da subuh. Wa fil laili, habis subuh malam. Jadi malam sama subuh lebih utama lebih subuh. Begitu dah kalau telepon.
Wayam bagi dan seyogianya ayu hafidho, menjaga ala qiraati Yasin. Tuh baca Yasin. Wal waqiah, surah waqiah habis subuh Yasin, malam Jumat tadi Jumat. Tadi tuh Ramadan. Wa tabarakal mulk. Tabarakal mulk. Tabarok ya namanya. Jadi 3 kalau bisa jaga tuh. Yasin, waqiah, tabarok. Datanya mana? Udah banyak, masyhur. Orang awam juga pada tahu. Begitu kata Imam Nawawi. Makanya nggak diangkat. Nanti di bawah-bawahnya ini insya Allah bicara data-data dan hadisnya mana, hadisnya mana. Kelewatan 4 menit, mohon maaf, nggak terasa. Ya, sebelum saya tutup, adakah yang mau ditanyakan atau didiskusikan perkara tentang ini pasal-pasal? Kalau nggak ada ya ditutup. Karena insya Allah saya habis ini ada acara di Kuningan. Ya, di Kuningan. Kemarin Kuningan Timur saya ceramah, sekarang insya Allah Kuningan Barat. Kuningan Barat. Jadi depan ada Guru Mugni. Nah, di depannya. Nah, nanti ada Syekh Marwazi itu yang ahli hadis. Ada siapa lagi? Insya Allah. Insya Allah. Jadi acara katanya jam 7. Acara jam 7 di Kuningan Barat. Jadi semua orang Kuningan kumpul katanya. Kemarin kalau insya Allah kemarinan di Kuningan Timur. Di mana tuh? Cibubur. Cibubur. Nah, selesai itu kita tutup dengan Fatihah. Mudah-mudahan asbab kita ngaji Allah turunkan ketetapan baik buat diri kita dan keluarga kita di kemudian hari, dan Allah kasih ilmu kita manfaat barokah fid din wa dunya wal akhirah untuk diri, keluarga dan juga orang banyak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna min wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya udah, fotokopian kumpulin lagi, kan belum kelar. Kalau udah kelar baru dibagi-bagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.